Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ifadah, NIM T20191427. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu pengertian media pembelajaran pendidikan Islam. Dan di sini media yang digunakan yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar, yaitu siswa. Lalu kata media, yaitu berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang artinya tengah atau pengantar. Dalam bahasa Arab yaitu adalah sahail atau pengantar pesan. Gerlach dan Early mengatakan secara garis besar, media adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Lalu selanjutnya adalah konsep media pembelajaran agama Islam, pendidikan agama Islam, yaitu meliputi yang pertama, fungsi media pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebagai alat bantu, media berfungsi untuk melicinkan jalan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Fungsi media pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu adalah memperlancar interaksi antara guru dan siswa serta pemahaman dalam pembelajaran. Yaitu yang kedua, manfaat media pembelajaran PAI. Beberapa manfaat yaitu adalah pengalaman penyampaian materi lebih jelas dan menarik, pembelajaran lebih interaktif, efisien waktu dan tenaga, meningkatkan kualitas hasil belajar, pembelajaran dilakukan dimanapun dan kapanpun, menumbuhkan sikap rasa positif, lalu lebih bervariasi, dan siswa dapat melakukan banyak kegiatan belajar. Yang terakhir adalah ciri-ciri media pembelajaran PAI. Ada 3 yaitu ciri medianya. Yang pertama adalah ciri fiksatif, yaitu adalah media yang mampu merekam, menyimpan suatu peristiwa atau objek. Yang kedua adalah manipulatif, yaitu media yang mampu mentransformasi suatu kejadian atau objek. Yang terakhir adalah distributif, yaitu apabila suatu objek atau kejadian mampu ditransformasikan melalui ruang dan kejadian tersebut ditayangkan pada seluruh siswa. Sekian penjelasan dari saya. Saya Reni Maulidah Husnia, NIM T 20191418. Saya akan menjelaskan jenis-jenis media pembelajaran PAI. Berdasarkan perkembangan teknologi, media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu 1. Media hasil teknologi cetak, 2. Media hasil teknologi audiovisual, 3. Media hasil teknologi berdasarkan komputer, dan keempat adalah media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. Pengelompokan berbagai jenis media apabila dilihat dari segi perkembangan teknologi oleh South and Glasgow dibagi ke dalam 2 kategori luas, yaitu pilihan media tradisional dan pilihan media teknologi mutakhir. Yang pertama adalah pilihan media tradisional, dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah media diam yang diproyeksikan, visual yang tak diproyeksikan, audio, penyajian multimedia, visual dinamis yang diproyeksikan, cetak, permainan, dan realita. Selanjutnya adalah pilihan media teknologi mutakhir. Yang pertama adalah media berbasis telekomunikasi, kedua media berbasis mikroprosesor. Sudah. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibullah dari kelas A9 dengan NIM T20191399. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi, yaitu hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media pembelajaran PAI. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saja. Media pembelajaran merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal tersebut disebabkan adanya perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan yang menuntut
efektivitas dalam pembelajaran. Untuk mencapai tingkat efektivitas yang optimal, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah mengurangi bahkan jika perlu menghilangkan dominasi sistem penyampaian pembelajaran yang bersifat verbalistik dengan cara menggunakan media pembelajaran. Dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran PAI yaitu pembelajaran efektif memerlukan perencanaan yang baik. Media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran itu juga memerlukan perencanaan yang baik. Adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran yang tepat antara lain. Pertama, yaitu akses. Artinya, media yang diperlukan dapat tersedia mudah dan dapat dimanfaatkan oleh siswa. Yang kedua yaitu biaya. Artinya, media yang akan digunakan atau dipilih pembiayaannya itu mudah dan terjangkau. Yang ketiga yaitu teknologi, artinya media yang akan digunakan apakah teknologinya tersedia dan mudah menggunakannya. Kemudian yaitu interaktivitas, artinya media yang akan dipilih dapat memunculkan komunikasi dua arah atau interaktivitas sehingga siswa akan terlibat aktif baik secara fisik, intelektual, dan mental. Kemudian yang terakhir yaitu organisasi, artinya dalam memilih media pembelajaran tersebut, secara organisator mendapatkan dukungan dari pimpinan sekolah yang mana di dalam sekolah tersebut terdapat unit organisasi seperti pusat sumber belajar yang mengelola. Yang paling terakhir yaitu kebaruan, artinya media yang dipilih tersebut memiliki nilai kebaruan sehingga memiliki daya tarik bagi siswa untuk belajar. Kemudian kriteria pemilihan media pembelajaran PAI. Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam memilih media pembelajaran PAI yaitu pertama, kesesuaian dengan tujuan. Perlu dikaji tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai oleh siswa dalam suatu kegiatan pembelajaran. Kemudian bisa dianalisis media apa saja yang cocok guna mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kesesuaian dengan materi pembelajaran, yaitu bahan atau kajian apa yang diajarkan pada program pembelajaran tersebut. Pertimbangan lainnya adalah dari bahan atau pokok bahasan tersebut sampai sejauh mana keadaan yang harus dicapai. Dengan demikian, kita bisa mempertimbangkan media apa yang sesuai dengan menyampaikan bahan ajar tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kesesuaian dengan karakteristik pembelajaran atau peserta didik. Dalam hal ini, media haruslah familiar dan dengan karakteristik peserta didik atau pendidik, yaitu mengkaji sifat-sifat atau ciri-ciri media yang akan digunakan. Hal lainnya karakteristik peserta didik, baik secara kuantitatif, jumlah, dan kualitatif atau kualitas. Yang kemudian yaitu kesesuaian dengan teori. Pemilihan media ini harus didasarkan atas kesesuaian dengan teori. Media yang dipilih bukan karena fanatisme pendidik terhadap suatu media yang digunakan yaitu yang paling bagus, namun didasarkan atas teori yang diangkat dari penelitian dan riset sehingga telah teruji validitasnya. Pemilihan media pembelajaran harus merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran yang mana fungsinya tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu kesesuaian dengan gaya belajar peserta didik. Kriteria ini didasarkan atas kondisi psikologis peserta didik, bahwa peserta didik belajar itu dipengaruhi oleh gaya belajar peserta didik tersendiri. Yang terakhir yaitu kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu yang tersedia. Bagaimanapun bagusnya suatu media pembelajaran, apabila tidak didukung oleh fasilitas waktu yang tersedia, maka kurang efektif. Media juga terkait dengan user atau penggunaannya. Dalam hal ini pendidik, jika pendidik tidak memiliki kemampuan untuk mengelola media pembelajaran tersebut dengan baik, maka hal tersebut akan sia-sia. Begitu juga fasilitas lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.